Salam sepak bola, Coach Jackson, and welcome to Bola Bung Binder. Selamat sore Bung Binder. Terima kasih bisa memberi kesempatan saya interaksi bersama Bung Binder, salah satu tokoh favorit favorit saya di sepak bola Indonesia. Saya berterima kasih Coach Jackson telah meluangkan waktu karena jujur Coach, seperti yang sebelum saya jelaskan ke Coach bahwa Coach pada saat bermain itu salah satu pemain idola saya ya. Mulai dari Coach bermain di Mhm. Petrokimia, kemudian Coach juga bermain di Persebaya, sampai Jackson F. Tiago itu menjadi pelatih, saya ngikutin terus, mulai dari Persipura ya, kemudian ada juga di Persebaya, sampai sempat juga ya, walaupun nih saya gak ngertinya benar gak sih, bahwa sempat juga menjadi pelatih dari Timnas Indonesia pada saat itu, walaupun singkat ya kan. Jadi saya ikutin semua sampai di Persis Solo ya, sampai di Persis Ya, Solo juga. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa Coach menerima undangan saya. Dan di episode kali ini nih Coach, ini programnya namanya Coach Bincang Bareng Binder. Jadi dalam ya, program ini yang akan kita lakukan adalah perbincangan. Jadi bukan debat atau kita ngomongin hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, saya undang Coach karena Coach kan sudah sangat berpengalaman ya, melatih ya di beberapa klub yang berbeda, kemudian sempat juga melatih di Timnas Indonesia. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Coach, pertanyaan pertama saya adalah tentang performa dari Timnas Indonesia di round 3 ini, Coach. Dari 4 pertandingan yang telah dimainkan. Silakan Coach bisa memberikan sudut pandang Coach. oke. Terima kasih Bung Binder. Kalau saya lihat ya, sebenarnya performance sepak bola Indonesia di level 3 ini Piala Dunia ini, menurut saya ya, berdasarkan sejarah nama besar, saya rasa sudah sebuah prestasi yang cukup baik ya. Cuma yang saya selalu katakan bahwa selama ini Coach Sintayong mampu mengangkat aspirasi masyarakat Indonesia ke level yang begitu tinggi dengan hadirnya beliau maupun hadirnya pemain keturunan, sehingga persepsi orang begitu ada pemain keturunan kita akan langsung masuk Piala Dunia dengan begitu mudah. Padahal saingan kita cukup banyak di negara-negara lain yang meskipun diisi oleh pemain dari negara tersendiri itu, mereka punya sejarah, ya, punya sejarah misalnya Australia, Jepang maupun Arab Saudi sudah sejarah masuk Piala Dunia berulang kali. Sehingga saya rasa prestasi kita cukup baik ya, cukup baik dan kita bisa melihat dalam beberapa pertandingan kita bermain 4 kali pertandingan itu kita cukup dominan, Oke. kita cukup dominan di semua pertandingan itu. Yang menjadi titik lemah saya di mata saya adalah cetak gol, memanfaatkan peluang yang kita menciptakan dalam pertandingan tersebut. Tapi boleh dikatakan ini adalah masa sepak bola Indonesia paling tangguh di mata saya, ya, di mana semua negara berkembang, bukan seperti zaman dulu di mana ya Brazil atau beberapa negara berkembang, negara lain tidak. Tapi sekarang ini semua negara sudah berkembang di dunia sepak bola modern Ya. dan Indonesia mampu bersaing di sana. Makanya kalau saya performance boleh dikatakan cukup baik sebagai pengalaman baru untuk membangun sebuah masa depan yang lebih cerah lagi. Hmm. Yang menarik Itu. nih Coach, dalam beberapa hari terakhir yang saya ikutin dari pemberitaan di media digital dan juga di sosial media, ada rencana dari PSSI yang akan evaluasi timnas ya setelah kekalahan dari China dengan skor 2-1. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada coach, apakah ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan evaluasi terhadap permainan timnas dan juga mungkin evaluasi ke Sintayong? Karena sebetulnya kan masih ada beberapa pertandingan lainnya dan ada 2 pertandingan penting pada bulan November nanti. Nah, menurut coach seperti apa nih? Apakah ini waktu yang ideal atau tunggu dulu? Tunggu sampai beberapa pertandingan selanjutnya. Kalau saya sebenarnya begini, boleh dikatakan timnas ini sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan di mana mereka pasti punya Key Performance Index ya, KPI ya. Orang Indonesia bilang KPI ya, KPI ya, KPI Key Performance Index. Kita sudah tahu roadmap-nya mereka, perencanaan mereka seperti apa. Kalau berkaca kepada hal itu, saya rasa waktunya bisa kapan saja.
tergantung kesepakatan mereka, perencanaan mereka untuk bisa evaluasi. Jelas kita semua tahu Pak Erick Thohir ya, Pak Erick Thohir seorang pengusaha sukses yang pasti pegang prinsip-prinsip itu. Sudah pasti dia punya perencanaan dan punya masa tertentu untuk melakukan evaluasi dan beliau sangat bijak ya. Saya pernah bekerja sama dengan beliau di Persis Solo sehingga Oke, saya tahu persis kompetensi dari beliau oke. apalagi pengalaman beliau sebagai pemilik beberapa klub besar di dunia Iya, sepak bola. yes. Sehingga bukan kita bicara sudah tepat atau tidak tepat, tapi saya rasa dalam job desk yang Coach Sintayong punya saat ini, yang mau mengangkat sepak bola Indonesia ke level yang begitu tinggi, sudah pasti setiap saat akan terjadi sebuah evaluasi, sebuah analisa tentang kinerja. Itu karena apa? Tujuannya adalah memajukan level sepak bola Indonesia. Sehingga saya rasa bukan bukan hak saya bicara tepat atau tidak, tapi saya sangat yakin di situ sudah ada sebuah perencanaan yang cukup Oke, matang, yang oke. Coach Sintayong sudah tahu kapan Iya, akan dievaluasi, berapa kali atau apa, karena sering ada statement dari Coach Erick Thohir, oh kita akan evaluasi beliau pada Piala Asia, pada ini, kontrak dia akan ditentukan ini. Sudah ada perencanaan, sudah pasti oke, itu. Dan kita di luar sudah tahu itu benar atau tidak. Saya rasa itu adalah sesuatu hal yang wajar, oke. ya. Berdasarkan itu tadi key performance index pasti mereka punya. Dalam Iya, 4 pertandingan kita harus mencapai sekian poin untuk oke. kita lolos. Misalnya, kalau kita mau lolos kita harus sekian poin pada Iya. akhirnya. Sehingga saya rasa itu adalah sesuatu yang wajar Hmm. dan sudah jelas itu berdasarkan perencanaan yang mereka punya selama ini. Menurut saya ya. Oke, oke. Dan coach kan juga mengikuti pemberitaan ya tentang Bahrain ya yang menolak untuk bermain di Indonesia dan minta ya ke AFC mereka kirim surat dan rencananya mereka katanya akan kirim surat juga ke FIFA agar tidak bermain di Indonesia dan venue pertandingan itu dipindah. Tapi kemarin coach sudah ada pernyataan dari Menpora kita ya Pak Dito Aryo Tejo yang mengatakan bahwa Bahrain akan tetap bermain di Jakarta, Indonesia, dan dari FIFA, jika mereka tidak ingin bermain di Indonesia, maka mereka akan dinyatakan kalah, ya, karena mereka akan dinilai walk out, artinya Indonesia akan menjadi pemenang. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada coach ini, pertama, apakah wajar atau tidak sih Bahrain itu meminta dipindah venue pertandingan, padahal serangannya itu adalah serangan cyber? Dan yang kedua, apakah coach pernah punya pengalaman nggak sih pada saat ada tim tamu atau mungkin tim yang coach latih itu tidak ingin bermain karena khawatir gitu dengan keadaan di sana gitu, dengan keadaan di venue tim lawan. Nah, bisa coach memberikan Ya, informasi kepada viewers kita? eh, beberapa waktu lalu ya kita pernah membahas ini ya Bung Bingder. Ya, Kalau saya sebenarnya kalau bicara misalnya ya, mungkin kalau saya bicara ini orang tidak akan suka dengar ya karena pasti menyinggung sedikit kejadian yang terjadi dulu, kasus Kanjuruhan misalnya. Jelas setelah kasus Kanjuruhan itu akan menjadi sebuah tinta buruk dalam sepak bola kita. Dan pasti kalau kita di sini kita tahu iklim sepak bola Indonesia seperti apa, tapi negara lain tidak. Makanya kalau saya ada dua kemungkinan. Yang jelas mereka berdasarkan kasus Kanjuruhan, mereka mungkin khawatir dan kita tahu bahwa benar-benar terjadi sebuah serangan kepada wasit maupun Federasi Bahrain. Sehingga di situ mereka ada was-was. Kalau saya itu wajar saja mereka lakukan hal seperti itu. Tapi menurut saya pribadi, menurut saya mereka cuma menyebar sebuah psy-war saja. Menyebar sebuah psy-war dengan catatan mereka memberikan beban kepada supporter kami maupun PSSI. Kalau ada tindakan apapun, mereka mungkin bisa lakukan sesuatu atau mungkin mundur atau ya ada kejadian-kejadian yang terjadi karena sering terjadi oke, insiden seperti itu di sepak bola Indonesia. oke, Misalnya lempar botol, lempar oke, batu, lempar oke. mercon atau apa sering terjadi di sepak bola Indonesia. Kita juga harus wajar, harus jujur terhadap hal seperti itu. Mungkin mereka kalau hal seperti itu terjadi, mereka langsung bertindak. Menurut saya itu mereka cuma psy-war saja. Mereka mau Oke, menyinggung kita di situ supaya kita terpancing emosi, oke, melakukan sesuatu sehingga mereka nanti punya dasar untuk misalnya katakanlah pertandingan itu dihentikan atau pindah oke, venue atau apa. Makanya menurut saya
itu rencana mereka menyebar sebuah psy war ya, psy war Hmm. saja. Hmm. Hmm. Karena pada umumnya, meskipun ada sejarah kelam di kasus kanjuruhan itu, sampai saat ini pra Piala Dunia ini tidak terjadi kejadian apapun di sepak bola Indonesia. Sehingga Iya, mereka tidak punya dasar apapun, ya, dasar apapun untuk mengajukan perpindahan venue itu. iya, Yang kalau terjadi sesuatu itu cerita lain, ya, oke, itu cerita lain. Kalau kasus saya sebagai pelatih pernah dulu saya jadi pelatih tim Persebaya 2003. oke, 2003 kita main di waktu itu masih divisi satu ya. Ada oke, Liga Utama divisi satu. iya, Persebaya di Liga 2 sekarang ini ya, oke, boleh oke, dikatakan itu. Kita mau main di Maros. Kita mau main di Maros. oke. Tiba-tiba kita coba lapangan, di Maros itu kita dapat serangan. Oh, Kita dapat serangan dari supporter, mereka lempar macam oh, apa ya, macam ada macam sesuatu mereka di Makassar sana punya apa lempar macam panah-panah kecil itu oke, mereka oke. lempar ke kita, ada teror di lapangan, Oh, terus kita tidak bisa menjalankan coba lapangan, oke, akhirnya ada apa permintaan dari Persebaya ke oke, PSSI untuk pindah venue untuk kita main di Stadion Matuangin. Seharusnya main di oke, Maros. oke, Akhirnya venue-nya pindah karena memang ada kejadian, oke, ada matchcom, terus ada oke, kronologi. Baru oke, di situ PSSI demi keamanan kita pindah oke. pertandingan ke Stadion Matuangi Iya, tanpa penonton. Kita bermain di situ. Itu pengalaman saya di sepak bola Indonesia. Di luar itu nggak ada. Tapi ada kejadian baru kita oke, bisa pindah. oke, oke. Begitu. Jadi artinya Bahrain ini sebetulnya coba untuk memanfaatkan situasi ya dengan meminta venue dipindah dan juga memberikan tekanan sebetulnya kepada Indonesia untuk pertandingan Betul. lawan mereka nanti. Padahal tidak terjadi apa-apa kan pada saat Australia Betul. datang, Irak datang, Betul. Filipina datang juga. Yes. Ya, makanya menurut saya mereka mau menciptakan sebuah suasana di mana kita terpancing emosi, kita tahu bagaimana ya kita orang Indonesia gimana kalau Ya, sudah diganggu sedikit ya ya, amarah yang keluar ya, sehingga nanti terjadi sesuatu, mungkin di situ mereka bisa manfaatkan kejadian itu untuk bisa pindah venue atau apa. Ya, insya Allah tidak ada masalah ya, apapun. ya, ya, Masyarakat Indonesia bisa yes, seperti biasa tertib ya, menyaksikan pertandingan dan kita bisa ya, meraih kemenangan nanti atas mereka. ya. Oke, Coach, very good analysis. Dan sekarang saya ingin tanyakan, Coach, kalau yang saya perhatikan di sosial media dalam 3 atau 4 hari terakhir ini ya, lagi rame sekali perdebatan di antara netizen atau warganet kita. Ya, kita tahulah netizen kita ini kan ya ada apapun yang ingin diperdebatkan udah rame lah ya. Dan biasalah itu mereka. Tapi yang sekarang mereka perdebatkan bukan tentang hasil akhir yang lawan China yang kalah ya. Itu sih sudah sebelumnya. Tapi yang sekarang saya perhatikan dalam 3 4 hari ini adalah perdebatan tentang kapten dari timnas. Karena kapten dari timnas itu seingat saya memang Asnawi, tapi pada saat Asnawi tidak bermain, maka Jade Ses yang diberikan ban kapten. Nah, di pertandingan lawan China, karena Asnawi starter dan Jade Ses starter, maka Asnawi yang diberikan ban kapten. Nah, ada perdebatan di antara warganet kita yang menilai bahwa seharusnya tuh Jade Ses yang menjadi kapten. Ya, nah saya ingin menanyakan coach yang sudah sangat berpengalaman ya, melatih ya kan sudah lama ya. Coach Jackson ini melatih ya bukan 1 2 tahun ya, tapi sudah belasan mungkin sudah mau puluhan tahun ya. Nah, saya ingin menanyakan nih coach ya, sebetulnya cara untuk memilih kapten itu apakah berdasarkan diskusi dengan pemain-pemain lain atau memang sebenarnya pelatih yang menunjuk atau ada cara lain gitu coach? Dan apakah kapten itu memang sangat berpengaruh dengan performa sebuah tim? Nah, saya ingin sudut pandang dari Coach Jackson. Kalau saya selama ini ya ada 3 kriteria yang saya belajar ya, 3 kriteria untuk memilih seorang kapten. Yang jelas sudah pasti leadership ya, leadershipnya seorang pemain. Leadershipnya dalam artinya dia bisa melebur kemana-mana. Pemain muda, misalnya contohnya di timnas, pemain muda dia bisa, pemain lokal dia bisa, pemain luar naturalisasi keturunan bisa, maupun berkomunikasi dengan staf pelatih. Ya, itu satu kriterianya. Terus yang kedua, kriterianya taktikal. Taktikal adalah pemain yang bisa
menerima semua instruksi dari pelatih di pinggir lapangan dan bisa komunikasi dengan pemain-pemain pada saat Oke, lapangan. Terus oke, ada juga pemain dari aspek teknikal. Teknikal pemain yang oke. benar-benar menjadi yang terbaik dalam tim dari aspek Oh, teknikal, ya, oke, aspek oke, teknis. Saya oke, rasa tiga hal itu yang menjadi selalu pertimbangan oke. dan biasanya kita cari satu, dua, tiga figur. Yes, Ya, yes, biasanya yes. di mana-mana saya melatih kapten pertama, kapten kedua, kapten ketiga. Oke, Sehingga oke. kalau salah satu dari pemain itu nggak ada penggantinya sudah Yes, jelas. Tapi yes. ada juga orang yang memilih berdasarkan voting, Oh, berdasarkan berdasarkan voting. berdasarkan voting, yang vote siapa itu? Pemain-pemain. Iya, ada pelatih yang menggunakan sistem seperti itu. Biasanya menyerahkan kepada pemain untuk pilih pemain. Mereka pilih kapten satu, dua, tiga. Ada juga. Ya, masing-masing pelatih punya cara tersendiri untuk memilih kapten. Ya, ada pelatih yang demokratis, ya, yang biasanya lakukan itu yang demokratis, ya, mau baik dengan semua pihak, sehingga dia serahkan kepada pemain. Tapi ya itu tadi, kalau dalam lingkup pemain benar-benar profesional dan mengerti, mereka akan pilih yang terbaik. Tapi ada juga kadang mereka berdasarkan hubungan baik sesama, sehingga kadang proses itu tidak begitu efektif. Makanya Oke, kalau saya perdebatan soal Asnawi, saya bisa memahami, ya, saya bisa memahami. Karena saya ikut karir dari Asnawi sejak dia di PSM, ya. Karena kebetulan ayahnya pernah main sama saya, ya. Sehingga kita sering yes. komunikasi. Eh, Kebetulan Asnawi itu salah satu pemain yang saya sangat kagum sekali karena apa? Di antara beberapa pemain Indonesia yang pernah tampil di luar negeri itu dia yang satu yang cukup konsisten bermain di klub Oke, masing-masing. Di yes, Korea maupun di Thailand, mampu bersaing, yes, ya, di level lebih tinggi. Dan yes, kelihatannya bahwa dia punya mindsetnya benar-benar bermain di luar negeri. yes. Ya, dia Betul. dia tidak luar negeri karena agen atau apa, tapi dari dulu memang dia punya Iya, keinginan, begitu ada kesempatan dia mau. iya. Dan kita tahu karakter Coach Sintayong, dia suka orang yang benar-benar loyalitas, petarung, Iya, pejuang, dan semua kriteria itu ada di Asnawi. oke, Semua kriteria itu ada di oke. Asnawi. Dan kelihatan Coach Sintayong dia memang dia suka pemain yang loyal dan Iya, dia juga boleh dikatakan cukup pragmatis dalam hal oke, itu. Kita bisa oke. lihat contohnya eh, Asnawi pasti selalu dia bawa Marcelino, meskipun Yes, performance mereka kadang tidak pada puncak. iya, Arhan Pratama juga, iya, Hernando, meskipun performance mereka mengalami penurunan atau apa, dia tetap percaya iya, karena apa? Dia iya, sudah tahu apa yang pemain itu bisa berikan kepada dia. iya, iya. Sehingga saya sangat mengerti pilihannya dan saya rasa tidak ada yang salah kepada Asnawi sama sekali. Oke, Menurut saya cuma karena kebanyakan orang-orang di Indonesia suka sugesti hal-hal yang gimana-gimana. oke. Kebetulan kita kalah pada pertandingan itu, Iya, Asnawi kapten, ada iya, sorotan. Menurut iya. saya cuma itu aja. Tapi Hmm. kriteria yang menurut saya ada di Coach Sintayong untuk memilih seorang kapten, ada di Asnawi. Oke, Ada oke. di Asnawi. Dan kalau Hmm. kita melihat ke belakang, Hmm. Asnawi itu salah satu orang yang siap mati di lapangan demi Coach Sintayong selama Iya, ini. iya, Kita bisa lihat contohnya pertandingan lawan Argentina yang saya sudah akan lupa performance iya, dia seperti apa. iya, iya. Coach Sintayong suka figur seperti itu, loyal, Hmm. petarung. Iya, Sebenarnya wajah sepak bola Indonesia ada di Asnawi sebenarnya. Orang petarung, iya, iya, don't give up, dan punya ambisi. iya, Semua hal iya, yang kita mau ada dalam seorang pemain sepak bola iya, Indonesia ada di Asnawi. Dan dia iya, satu-satunya yang pergi dan mampu bersaing di iya, level iya, itu. iya. Karena Menurut saya berkarir, seperti itu. iya, karena berkarir di luar negeri itu juga tidak mudah, Coach. Belum tentu juga mendapatkan menit bermain. Apalagi apa, Bung Binder, kita harus tahu bahwa level sepak bola Indonesia, sehebat apapun dia di sini, kalau dia pergi ke Thailand saja, Malaysia saja, itu sudah sebuah peningkatan dari aspek budaya. Tidak perlu bicara sepak bola, tapi dari aspek budaya. Tidak semua orang yang siap untuk melebur ke budaya yang baru. Musuh terbesar seorang pemain asing di sebuah negara itu adalah mempelajari budaya, adaptasi dengan budaya setempat. Kita bisa Oke. lihat contohnya kecil aja. Hmm. Orang Indonesia kalau pergi libur, Iya, katakanlah Bung Binder pergi dengan keluarga iya, berlibur di Eropa atau di iya. mana, pasti bawa nasi, sambal-sambal dalam tas Iyalah. untuk makan di sana. Karena apa? Anda tidak mau lepas budayamu.
Sedangkan di sana juga Anda bisa dapat hal yang sama kan. Tapi karena kita selalu lekat dengan aspek budaya kita, sulit kita interaksi melebur dengan budaya sebuah tempat. Makanya kalau saya seharusnya kita berikan apresiasi luar biasa kepada Hasnawi karena dia satu-satunya yang saya bisa sebut yang mampu bersaing di Ya, luar negeri ya, dengan yaitu perbedaan budaya yang begitu kental. Ya kita lihat kepada kita sendiri kalau pergi ke luar negeri seperti apa. ya, ya, Ya ya, kan, contohnya yang ya, tadi saya berikan itu tadi. ya, ya. Makanya kalau saya dia sudah tepat dan saya bisa memahami sekali kenapa pilihan Coach Sintayong jatuh kepada dia. Hmm, hmm. Iya, saya sepakat 1000% dengan coach karena kalau saya keluar negeri, yang saya cari itu nasi Padang dulu, ada gak? Yang jualan, iya saya cari dulu. Kemanapun ke negara-negara tetangga kita cari dulu, ada gak nih? Pasti saya cari itu. Iya. Maunya makan itu udah enak gitu. Iya kan? Oke coach, very interesting. And sekarang yang ingin saya tanyakan nih coach, Timnas ada 2 pertandingan bulan depan nih coach ya, November ya. Ini pertandingannya seperti yang tadi coach katakan di awal. Lawan 2 tim yang sudah langganan nih ke Piala Dunia nih coach. Pertama Jepang, kemudian Arab Saudi. Saya ingin menanyakan coach, ya kita kan nggak perlu bahas terlalu dalam ya. Cuman ini kan kita kalau membahas soal peluang Indonesia sebelum round 3 ini dimulai, saya yakin banyak yang akan ragu Indonesia itu bisa mendapatkan poin lawan Arab Saudi di Arab Saudi, kemudian bisa mendapatkan poin lawan Australia, and we should have won at Bahrain. Seharusnya kita menang itu di Bahrain ya. Oke lah, Yes. ternyata dapat hasil imbang lawan China, oke, kita kalah. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa bisa mendapatkan poin di Arab Saudi, draw lawan Australia, hampir menang lawan Bahrain. Lawan China memang perlu dilihat nanti ke depannya seperti apa, susunan pemain dan juga taktik. Tapi sekarang 2 pertandingan ini di bulan November nih, karena kalau kita lihat di grup C ini, peluang kita masih terbuka. Karena perbedaan poin dengan peringkat nomor 2, Australia itu hanya 2 poin. Australia itu 5 poin, kita 3 poin. Ini lawan Jepang dan Arab Saudi, coach. Seperti apa nih? Apakah deg-degan? Ini dua dua tim kuat loh. Walaupun sorry, walaupun yang saya baru baca nih sebelum kita taping, sebelum kita rekaman ini, bahwa kemungkinan pelatih dari Arab Saudi itu Roberto Mancini akan dipecat. Kemungkinan. Nah, tapi tetap saja ini Jepang dan Arab ini kan kuat. Nah, menurut coach seperti apa? Kalau saya dari awal, saya sudah menilai bahwa grup yang Indonesia ada sekarang ini grup neraka ya dari awal. Karena kebetulan grup satu-satunya ada 3 langganan Piala Dunia di situ ya. Ya, Ada Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Ya, ya, dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia mereka selalu ikut. Sehingga sudah jelas, ya 3 tempat itu boleh dikatakan secara di atas kertas sudah ada ya pemiliknya sebenarnya. Tapi melihat kinerja dari Coach Sintayong, hadirnya beberapa pemain keturunan dan support dari Pak Erick Thohir ya kepada Coach Sintayong maupun bangsa Indonesia untuk bisa cepat akomodir pemain keturunan, saya lihat bahwa peluang Indonesia kecil, sangat kecil, tapi ada karena apa? Coach Sintayong punya pengalaman di Piala Dunia sehingga boleh ya, dikatakan beliau ini eh, kalau orang harus mengerti bahwa begitu kamu masuk Piala Dunia orang orang terpilih saja yang bisa ke level itu, bukan sembarang orang. Ya, meskipun kamu hebat, belum tentu kamu bisa tampil di level itu. Piala Dunia itu adalah level tertinggi dalam sepak bola dunia, level tertinggi dalam semua hal. Mau dalam aspek apapun, Piala Dunia. Kamu bisa yes, di situ, itu berarti kamu hebat. Apalagi ya, dia cukup menciptakan sebuah sejarah di situ kan, mengalahkan Jerman. ya, Sehingga pasti dia punya kemampuan. Dan kita bisa melihat hadirnya dia dampaknya besar kepada sepak bola Indonesia. Kita bisa melihat bahwa hampir semua pelatih lokal tertentang untuk membuktikan bahwa lokal juga mampu bersaing dengan beliau juga. Sehingga dia membawa sebuah aura baru kepada sepak bola Indonesia. Dan saya sampaikan bahwa satu jatah menurut saya sudah pasti ada pemiliknya Jepang. Itu sudah pasti. Karena tidak ada, di mata saya tidak ada satupun negara di grup kita yang setara dengan Jepang. ya, Jepang ada ya, mungkin 3, 5 level di atas yes, semua, mau dari yes, yes, Australia, Arab sepakat. Saudi semua. Ya, Nah, di bawah itu ada Australia, ada Arab ya, Saudi. Menurut saya Indonesia bisa sekali bersaing dengan Australia maupun Arab Saudi, sangat bisa sekali. Tapi
Indonesia harus lakukan semua hal dengan sempurna. Kenapa saya Oke. bicara ini? Saya bicara ini berdasarkan pengalaman saya dengan Persebaya di Liga Champions maupun Persipura di Champions Asian Oke. Club. Oke. Oke. Eh, begitu kita Oke. tampil di level itu, Oke. kesalahan-kesalahan yang biasanya kita lakukan di Indonesia Hmm. kadang tidak terjadi gol karena levelnya sama. Di Hmm. level itu kesalahan sekecil apapun itu gol. Contohnya lawan Cina, gol pertama Cina itu. Sebuah kesalahan kecil akibatkan gol. Ya. Makanya kalau Indonesia mau lolos, Indonesia harus lakukan semua hal dengan sempurna dari menit pertama sampai menit akhir. Tidak boleh berikan kesempatan kepada kesalahan sekecil apapun. Karena di level itu pembunuh-pembunuh semua. Makanya menurut saya kita lihat, wah ini belum dari ini, belum dari ini. Ya karena memang level kita selama ini ya selalu Ya. terjadi hal seperti itu dan itu Yes. wajar dan kadang sudah terjadi Yes. gol. Tapi di Yes. level ini satu kesalahan kecil saja selesai. Makanya harapan besar saya Indonesia bisa ya, bisa. Tapi sangat berat Bung Binder, sangat berat sekali. Kalau Indonesia bisa menjadi ranking ketiga, itu menurut saya itu adalah sebuah mujizat yang luar biasa. Sebuah mujizat yang luar Ya, ya, biasa. ya. Apalagi kalau ranking 4. Kalau ranking 4, saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan jangan sampai kalau misalnya kali ini kita belum mampu ke sana, kita merasa semua hal salah. Tidak, kita sudah di area yang benar. Kita tinggal satu langkah lagi. Kumpulkan semua lagi, kembalikan lebih kuat lagi pada pergelaran pra Piala Dunia yang berikutnya. Karena apa? Itu disebut proses. Itu Ya. disebut proses. Coba kita logika. Coba kita tanya kepada 10 insan sepak bola dunia di luar Indonesia, siapa yang akan Oke. jagokan Indonesia lolos? Nggak ada satupun. Yes. Nggak ada satupun. Yes. Dan kalau kita bicara logika, kemungkinan sangat kecil, hampir mustahil Indonesia lolos. Ya. Tapi bisa, ya itu tadi. Sangat bisa sekali, tapi kita harus melakukan semua hal dengan sangat Hmm. sempurna dari Hmm. awal Hmm. sampai akhir. Nggak boleh ada ruang untuk Hmm. kesalahan sekecil apapun. Karena Ya. kadang Ya. peluang-peluang yang kita dapat, kita Ya. nggak cetak gol, lawan Ya. dapat, itu dia Hmm. selesai. Ya Betul, betul. itu, Betul. menurut saya itu. Iya, iya, coach. Saya juga perhatikan sebetulnya kita kalau melihat timnas mainnya lagi enak, lagi bagus, tiba-tiba ada kesalahan, gol langsung itu tim lawan. Itu yang Ya. saya agak bingung ya, kok udah itu banyak sekali apa kemasukan gol dari set piece seperti lawan Bahrain dan lawan China, tapi saya setuju juga dengan Coach Jackson bahwa berat tapi peluang itu ada. Peluangnya kecil tapi yang namanya peluang, Iya, peluang itu tetap ada dan tentu itu yang nanti harus dijaga pada saat bermain, artinya jangan sampai terjadi kesalahan apapun, terutama di lini pertahanan. iya, Karena iya, satu kesalahan itu yang akan dimanfaatkan, sebaliknya juga para pemain tim lawan juga akan melakukan itu. Artinya dalam hal iya, ini kewaspadaan kita di lini pertahanan dan juga ketajaman di lini depan itu yang sangat krusial ya coach ya. iya. Ya, kita bisa lihat, Bung Binder, kebobolan-kebobolan kita akhir ini di level itu bukan karena kelebihan lawan, tapi justru karena kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Hmm, Itu pengalaman saya, itu pelajaran yang saya dapat. Saya bisa merasakan itu waktu saya jadi pelatih di Persipura, waktu kita main di AFC Cup maupun Champions League. Sebenarnya kalau bicara sepak bola Indonesia bisa bersaing sana, tapi kita tidak mampu menjaga konsistensi itu dari awal sampai akhir dari aspek konsentrasi, fokus, mental. Karena apa? Di sepak bola Indonesia, sering terjadi kesalahan, sering jual beli serangan. Dengan kesalahan sana kemari, plak, 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 kadang draw. Tapi di level itu, satu kesalahan kecil saja yang mereka membutuhkan. hmm, Dan tim yang menurut saya, lawan-lawan yang kita menghadapi, mereka menunggu itu. Aku yakin pasti ada instruksi itu. Kita fokus saja, nanti ada satu waktu mereka akan lakukan hmm. kesalahan. Misalnya, pernah ada kesalahan dari kiper, dari Ya, stopper, ya, dari siapapun. Dan itu terjadi gol. Karena perbedaan level, ya cuma itu saja. Kompetensi dalam memanfaatkan peluang-peluang yang mereka punya. hmm, Itu aja. Sebenarnya itu aja. Kita sangat dominan. Yang saya bilang tadi, dalam 4 pertandingan kita sangat dominan. hmm. Sangat dominan, tapi kita tidak mampu convert peluang itu untuk menjadikan gol. Arab Saudi seharusnya kita menang, Hmm. ya. Ya, Bahrain seharusnya kita menang, ya, ya, ya kan? Saya rasa China kita bisa draw juga bisa. ya, ya, ya. Cuma ya itu tadi, kita tidak mampu.
menjadi kuat secara mental, jaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Karena perbedaan di level itu ya itu tadi, tingkat akurasi, dan efektivitas Oke, di level yang tertinggi itu. Itu yang oke. perlu sepak bola Indonesia meningkatkan. Kalau kita mampu melakukan itu, saya yakin suatu waktu nanti kita akan ya menjadi salah satu nama terbesar, paling tidak sepak Oke. bola Asia dulu. Oke, siap, Coach. Terima kasih untuk analisisnya dari Coach Jackson. Dan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Dan saya harapkan suatu waktu Coach akan berada di studio ini. Ya kan? Amin, Ya, amin, saya tahu Coach sibuk juga. Tapi it's okay. Saya ingin berterima kasih lagi kepada Coach. Dan tentu kita harapkan bahwa nanti di bulan November timnas kita bisa mendapatkan poin. Terima kasih banyak, Coach. Kita ketemu amin, lain kesempatan. amin, Thank you, Coach. Oke. amin. Sehat selalu, Bung Binder. Ya, sama-sama, Coach.